Ibu, Bapak, Saudara, keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Bangunharjo yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita pada saat yang indah ini, pada hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020, kita bertemu kembali di dalam rangka ibadah Minggu hari ini. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati perayaan Paskah. Walaupun kita tidak mengadakan ibadah di gereja, namun kita melakukan ibadah di rumah masing-masing dipandu dari gereja secara langsung. Dan puji Tuhan, puji syukur, dalam perayaan Paskah tahun ini, gereja telah bersama-sama dengan keluarga Bapak Paulus Edi Sutrisno membagikan sembako bagi saudara-saudara kita yang memerlukan. Puji Tuhan, walaupun kita tidak merayakan Paskah di gereja, namun Paskah sekolah minggu kita kemarin membagi-bagikan telur Paskah. Namun khusus pada Paskah ini kita hanya membagikan kelas Pratama dan kelas Indria. Dan puji Tuhan, tatkala datang ke rumah-rumah, anak-anak sekolah minggu semua merindukan kebaktian, pertemuan, kelas sekolah minggu di gereja. Tetapi memang kondisi saat ini kita belum bisa untuk berkumpul di gereja. Namun demikian, mari kita bersama-sama beribadah minggu saat ini. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan kembali oleh tim singer, musik, dan hamba Tuhan yang melayani untuk audio ini. Terima kasih atas pelayan-pelayan dukungan dari teman-teman semua sehingga acara ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama.
Selanjutnya Ibu Bapak Saudara, kita akan berdoa memohon pimpinan dan berkat Tuhan agar Tuhan memberkati ibadah kita, dan ibadah kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada kesempatan hari Minggu saat ini tanggal 19 April tahun 2020, kami umat Tuhan di rumah masing-masing datang berdoa, beribadah kepada Tuhan, dipandu dari gereja. Tuhan, Engkau memberkati acara ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan Engkau ada bersama-sama kami dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali dan memuliakan nama Tuhan, dan akan dipandu oleh tim kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Selanjutnya, setelah kita memuji Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa syafaat kembali kepada Tuhan. Jangan lupa kita berdoa untuk masa-masa sekarang ini, pandemi corona yang ada dan terjadi di muka bumi masih berlanjut sampai sekarang ini. Kita akan mendoakan, dan saya juga akan mendoakan saudara sekalian. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat gereja yang saat ini bersama hamba-Mu berdoa syafaat. Kami semua mempunyai doa dan permohonan
Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan di dalam berdoa, di dalam memanjatkan permohonan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Pada saat ini oleh karena kondisi dan situasi yang sungguh luar biasa, membuat jemaat tidak semuanya dapat berusaha. Mungkin ada beberapa yang terhenti, tetapi Tuhan memberkati seluruh jemaat dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan memenuhi keperluan hidup seluruh jemaat Tuhan satu persatu, sehingga pemenuhan kebutuhan ekonomi, sandang dan papan serta pangan oleh Tuhan diberkati dan dipenuhinya. Walau dalam kondisi tidak beribadah di gereja, hamba-Mu bersyukur beberapa jemaat kami telah mempersembahkan 1/10-nya ke gereja, dan hamba-Mu mengucap syukur karena Tuhan tetap memberkati jemaat Tuhan dan mereka semua boleh beribadah di rumah masing-masing dan mereka boleh mengaturkan persembahannya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan untuk kegiatan gereja kami yang terpaksa tidak dapat dijalankan. Tuhan tetap memberkati sehingga pada waktu yang akan datang kami semua boleh melakukan kembali kegiatan seperti biasa. Tuhan memberkati kelompok-kelompok KPW. Tuhan memberkati persekutuan pria baptis. Tuhan memberkati persekutuan pemuda dan remaja Gereja Baptis Bangunharjo. Tuhan memberkati persekutuan wanita baptis. Tuhan memberkati sekolah minggu. Tuhan juga memberkati kebaktian doa yang diadakan setiap hari Rabu sore. Tuhan juga memberkati kebaktian minggu pagi, dan Tuhan juga memberkati kebaktian minggu sore. Mohon berkat Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan memohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa pekerjaan Tuhan yang ada di Tawangmangu. Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh jemaat yang ada di Tawangmangu. Ditambah-tambahkan iman bersandar kuat kepada Tuhan. Ditambah-tambahkan jiwa-jiwa baru. Oleh karena itu Tuhan, di Tawangmangu pun sama kondisinya. Mereka beribadah di rumah masing-masing, tapi berkat Tuhan terjadi atas jemaat Tuhan yang ada di Tawangmangu. Demikian pula saudara-saudara kami yang lain yang pada saat ini boleh menyaksikan acara kebaktian yang dipandu dari Gereja Baptis Indonesia Bangunharjo. Berkatilah semua Tuhan yang saat ini bersama-sama kami beribadah. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami berdoa untuk badan pengurus nasional, badan pengurus daerah, badan perwakilan, dan juga berdoa untuk Yayasan Baptis Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, lembaga-lembaga gereja-gereja Baptis Indonesia. Kepada Tuhan kami menyerahkan. Tuhan akan memberkati gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami berdoa yang rencana musyawarah besar gabungan Gereja Baptis Indonesia ditunda oleh karena situasi dan kondisi. Engkau tetap memberkati kami semua sehingga pada kesempatan yang akan datang kami boleh bersama-sama berkumpul di Bogor. Seluruh gereja-gereja Baptis Indonesia kami akan bertemu dan bermusyawarah bersama-sama. Tuhan memberkati. Hamba-Mu berdoa menyerahkan Tuhan pada saat ini kondisi dunia, bahkan kondisi Indonesia, bahkan di kondisi di sekitar kami di wilayah Surakarta. Oleh karena ada COVID-19 ini Tuhan, penyakit yang sungguh tidak kami lihat tetapi sangat berbahaya. Memohon kepada Tuhan, hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mampu memusnahkan virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berkuasa untuk memusnahkannya. Kami mohon Tuhan, dengan kuasa dan darah Tuhan, Tuhan akan memusnahkannya. Situasi ini Tuhan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Untuk para relawan, untuk tim kesehatan baik dokter maupun perawat serta rumah sakit, untuk Polri, TNI, untuk pemerintahan negara Republik Indonesia, baik berada yang di pusat, baik berada yang di provinsi, baik yang ada di wilayah kabupaten dan di kota.
Tuhan memberkati semuanya, sehingga apapun yang pemerintah lakukan akan kami taati, dan Tuhan memberkati semuanya. Tuhan kau memberkati keluarga-keluarga yang dimana saudaranya meninggal dunia oleh karena COVID-19 ini. Kau berikan penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan akan menjamah dan memperoleh kesembuhan di dalam darah Yesus Kristus. Juga Tuhan, kami berdoa untuk tim medis, para dokter dan perawat, jauhkan Tuhan dari tertularnya penyakit ini. Tuhan memberkati mereka yang telah dipanggil Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga yang ditinggalkan. Kami memohon kepada Tuhan, berdoa kepadamu, menyerahkan doa syafaat kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kedua
Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita bersama-sama akan memperhatikan firman Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini, judul firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah hanya memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab yang ingin saya bacakan kepada ibu bapak saudara sekalian dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan hambar di sini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami telah berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, maka tetap akan hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang yang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Ibu bapak, saudara dikasihi Tuhan, kita melihat dalam bacaan kitab Bilangan pasal 21 ini menceritakan sejarah perjalanan bangsa Israel. Mereka berjalan, pada saat itu mereka tidak bisa melewati tanah Edom, sehingga perjalanan mereka harus mengitari kota Edom, melewati luar kota Edom, karena mereka tidak bisa melewati kota Edom. Maka pada saat mereka lewat luar kota Edom, terjadilah suatu bencana yang sangat luar biasa. Memang di sekitar sana banyak terdapat ular berbisa. Banyak terdapat ular berbisa. Ular berbisa itu dikatakan di sini namanya ular tedung. Ular berbisa ini namanya adalah ular tedung. Ibu bapak saudara, bangsa Israel pada waktu lewat, maka keluarlah dari antara batu, dari pasir-pasir, dari tanah-tanah, ular yang berbisa yang dinamakan ular tedung. Banyak sekali mereka keluar. Dan pada saat itu bangsa Israel banyak sekali yang dipagut oleh ular itu, digigit oleh ular itu. Ular itu sangat berbisa dan luar biasa ibu bapak saudara. Pada saat mereka digigit, otomatis mereka mati. Pada saat mereka digigit oleh ular tedung itu, mereka mati. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat ular tedung yang terbuat dari tembaga. Lalu ular tedung itu ditaruh di tongkat yang sangat tinggi dan ditaruhnya di sana. Dan Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa. Demikian firman Tuhan dikatakan, "Jika seorang dipagut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup." Di sini dijelaskan kepada kita bagaimana Allah memerintahkan kepada bangsa Israel tatkala mereka dipagut oleh ular tedung itu,
atau ular berbisa itu. Lalu mereka memandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu, maka mereka tidak akan mati. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, ada beberapa orang memandang, berpendapat bahwa memandang kepada ular tembaga itu yang dibuat oleh Musa berkata berhala. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, saya pada kesempatan yang indah ini berkata tidak berhala. Tidak berhala. Karena apa ibu bapak saudara? Mereka hanya diminta oleh Musa dan Tuhan hanya memandang. Hanya memandang. Mereka tidak sujud dan menyembah. Tidak sujud dan menyembah. Kalau mereka sujud dan menyembah kepada ular tedung yang dibuat oleh Musa dari tembaga itu, maka itu berhala. Tuhan tidak merintahkan mereka untuk sujud dan menyembah kepada ular itu, tetapi Tuhan perintahkan kepada mereka untuk memandang. Apa memandang? Melihat, memandang. Itu bukan berhala. Itu bukan berhala. Karena mereka tidak sujud dan menyembah kepada ular tedung itu. Itu perbedaannya. Pada saat yang indah ini judul firman Tuhan adalah memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan perintahkan memandang ular tembaga itu? Mengapa Tuhan perintahkan memandang kepada ular tembaga itu? Maksud yang pertama memandang kepada ular tembaga itu, ibu bapak saudara, arti yang pertama adalah supaya orang-orang yang ada di sana tatkala ular-ular itu datang mendekati mereka, tatkala mereka melihat teman-teman saudara-saudara yang sudah dipagut ular dan mereka mati, tatkala mereka melihat ular memagut kaki mereka, tatkala ular datang dan melingkar-lingkar di kaki mereka, pasti mereka kehilangan fokus, ya, kehilangan fokus. Saya tidak dapat membayangkan ada sebagian ibu-ibu atau bahkan bapak-bapak atau seorang laki-laki melihat ular itu, mereka merasa jijik, mereka merasa takut, mereka, kalau bahasa Jawa dikatakan mereka gila melihat ular itu, luar biasa. Bagaimana kalau kita ada di sana pada saat itu? Mesti kita sibuk untuk mengusir ular. Mesti kita sibuk untuk mencari kayu, menjauhkan ular dari kita. Atau kita sibuk membunuh ular. Dan kita sibuk melihat kondisi seperti itu. Dan mereka akhirnya tidak fokus. Dan pengaruhnya tidak fokus adalah pikirannya kemana-mana. Kemana-mana itu, Mas. Karena sekali lagi ada sebagian di antara kita mungkin ya, kalau melihat ular itu terasa jijik, terasa takut dan masih banyak hal. Pasti itu pasti. Dan kalau tidak fokus mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi keadaan kita. Karena kita tidak fokus. Bu Bapak yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki kita fokus, memfokuskan diri. Memfokuskan diri. Kalau kita fokus kepada persoalan dan permasalahan, kita fokus kepada ular, kita akan mencari cara bagaimana mengusir ular. Padahal ular semakin banyak datang, tidak sedikit, banyak, ribuan ular datang, dan mereka akan menggigit kita. Mereka akan menggigit kita, dan pada saat kita digigit kita akan mati. Kondisi saat ini, Ibu Bapak Saudara, ada berita-berita yang memang benar diberitakan oleh pemerintah pusat maupun daerah tentang keadaan corona COVID-19. Tetapi juga tidak sedikit berita-berita berita-berita yang tidak benar yang kita dengar. Simpang siur sana sini tidak begitu jelas. Semua yang kita dengar, semua yang kita lihat di layar televisi, di berita-berita, itu mempengaruhi perasaan kita. Maka perasaan kita pada saat ini kemana-mana, pikiran kita kemana-mana. Kita tidak fokus, oleh karena kita dipengaruhi oleh berita-berita. Saya mendengar berita dari saudara Jogja,
yang memberitahukan pada masa pembatasan itu akan berakhir sampai tanggal 3 Juli Jawa Tengah. PSBB di Jawa Barat sudah dimulai saat ini. Jakarta sudah dimulai sejak minggu yang lalu pembatasan. Di Solo saya melihat di WA itu tanggal 26 April baru berakhir pembatasan. Sehingga sesungguhnya semua serba tidak pasti. Kapan ini berakhir? Kapan kita mulai kebaktian lagi? Tidak tahu. Ada yang sampai pada bulan Juli, ada yang berkata bulan April. Bahkan saya melihat berita di televisi, seorang ahli matematika dari Universitas Indonesia, para ahli berkumpul memprediksikan dan menghitung kalau pembatasan ini dimulai dari April dan masyarakat semua taat, maka bisa sampai bulan Juli selesai. Tapi kalau tidak terlalu taat, pembatasan ini sampai kepada bulan September tahun ini. Coba bayangkan, kita tidak pernah tahu kondisi saat ini, tetapi itu sangat berpengaruh terhadap perasaan kita, kondisi kita, pikiran kita. Kalau kita melihat kemana-mana, kalau kita mendengarkan dari mana-mana. Tetapi pada saat ini Tuhan menghendaki kita fokus. Bangsa Israel diminta untuk memandang kepada ular tembaga yang dibuat Musa, itu perintah Tuhan. Dengan memandang itu maka ia terfokus hanya kepada ular tembaga itu. Terfokus kepada ular tembaga. Mungkin ibu bapak saudara, ular itu datang betul membelit kaki mereka, dan mungkin ular itu menggigit kaki mereka. Sekarang pertanyaannya, masih hidup atau matikah? Kepastian kalau digigit oleh ular tedung, ular yang berbisa itu pasti mati. Maka Tuhan memerintahkan kepada kita untuk memandang kepada ular tembaga itu. Apakah kita bisa fokus memandang ular tembaga Musa? Apakah kita fokus memandang kepada Tuhan Yesus Kristus? Memandang kepada Tuhan Yesus Kristus itu mempengaruhi konsentrasi kita. Kalau sudah kita fokus, maka kita konsentrasi. Memandang hanya kepada Yesus Kristus, konsentrasi kita tidak akan diganggu oleh berbagai macam, tidak akan diganggu oleh berbagai macam persoalan, karena kita hanya fokus dan memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Fokus dan memandang kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak lagi memperhatikan ular tedung yang datang, tidak memperhatikan lagi apakah kita digigit ular tedung itu, tidak memperhatikan kanan kiri, tetapi kita hanya konsentrasi kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan Yesus Kristus adalah melihat. Bu Bapak yang dikasih Tuhan, ini hubungannya dengan keyakinan dan iman. Keyakinan dan iman. Pada saat kita menghadapi segala perkara di dalam hidup kita, menghadapi segala persoalan dalam hidup kita, apalagi situasi saat ini mencekam beritanya, menakutkan beritanya, memang benar di Indonesia ratusan orang yang telah meninggal dunia oleh karena COVID-19 ini. Di seluruh dunia ribuan orang yang telah meninggal dunia karena COVID ini. Benar itu, dan itu tidak salah. Pada saat kita berpikir itu dan merenungkan itu terus menerus, dan melihat persoalan dan permasalahan terus menerus, maka kita tidak dapat melihat kepada Yesus. Melihat kepada Yesus adalah tantangan iman kita. Fokus kepada Yesus adalah tantangan iman kita. Konsentrasi kepada Yesus itu tantangan iman kita. Maka mari kita berfokus hanya memandang kepada Yesus. Janji Tuhan, walaupun kau dipagut oleh ular, maka engkau tidak akan mati.
contoh Ibu Bapak Saudara dalam kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 11 ayat 41. Mari kita lihat Yohanes pasal 11 ayat yang ke-41. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus membangkitkan Lazarus dari kematian, apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada pasal 11 ayat ke-41 demikian. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengenadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Pada waktu Yesus berdoa untuk membangkitkan Lazarus dari kematian, Ibu Bapak Saudara, pada pasal 11 menceritakan riwayat Lazarus dibangkitkan. Pada waktu Yesus ingin memberikan atau menunjukkan mujizat membangkitkan Lazarus dari kematian, maka dikatakan pada ayat ini Yesus mengenadah ke atas. Yesus mengenadah ke atas, mengangkat tangannya ke atas, dan Yesus melihat ke atas. Inilah memandang kepada Allah. Inilah memandang ke atas. Yesus berdoa kepada Bapa di surga untuk mengadakan mujizat itu. Maka terjadilah mujizat itu. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Memandang kepada Yesus, memandang kepada Allah, dikatakan memandang ke atas. Kita melihat kembali cerita dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 dan 10, waktu Yesus naik ke surga. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 dan 10. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, naik oleh mereka, dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Yesus naik, dan murid-murid Yesus apa yang dilakukan? Ia melihat ke atas, naik ke atas. Dia memandang ke atas. Yesus naik ke langit, dan murid-murid Yesus melihat dan memandang ke atas, memandang ke langit. Bapak yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa penjelasan kepada kita, baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, kata surga, ada beberapa tafsiran. Surga tempat kediaman Allah, surga merupakan kerajaan Allah. Tetapi surga itu baik dalam perjanjian lama, yaitu bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, adalah langit. Adalah langit. Yesus dikatakan ia naik ke surga. Maka Yesus naik ke langit. Yesus naik ke surga, maka Yesus terangkat ke langit. Tatkala memandang kepada Tuhan Yesus Kristus, memandang ke langit. Tatkala memandang kepada Tuhan Yesus Kristus, memandang ke surga. Sehingga Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat kita, kalau di Gereja Bangunarjo sudah semua tertutup atap, pada saat kita ada di luar, kita ada di ngarai, kita ada di lapangan, kita ada di pegunungan, maka sangat indah sekali. Memandang kepada Tuhan Yesus Kristus adalah memandang ke atas dan memandang ke langit. Tuhan Yesus Kristus sering kali melakukan dan berdoa di Taman Getsemani, berdoa memandang ke langit. Tuhan Yesus Kristus tatkala mengadakan mujizat kepada Lazarus untuk bangkit dari kematian, ia mengenadahkan tangan ke langit. Bu Bapak yang dikasihi Tuhan, memandang Yesus atau memandang Allah itu sangat luar biasa tatkala kita melihat langit. Melihat langit. Langit itu tidak ada batasnya. Ia terlihat biru.
Apakah langit berwarna biru? Betul berwarna biru. Tapi apakah langit itu berwarna biru? Tetapi yang jelas langit itu tidak terbatas. Jauh tidak terbatas. Jauh tidak terbatas. Luar biasa Ibu Bapak Saudara. Tatkala kita memandang langit tidak terbatas, kita melihat surga dan melihat Tuhan Yesus Kristus sangat tidak terbatas. Luar biasa Ibu Saudara. Tetapi pada saat kita menghadapi persoalan dan permasalahan, dan kita selalu melihat persoalan dan permasalahan, selalu melihat keadaan, situasi dan kondisi, selalu banyak melihat berita-berita sana sini, maka kita tidak dapat berkonsentrasi untuk memandang Tuhan. Memandang ke langit itu tidak memandang ke depan, banyak persoalan di depan. Memandang ke langit tidak memandang ke samping kanan, banyak persoalan di sana. Memandang kepada Tuhan tidak memandang ke samping kanan kiri, oleh karena banyak persoalan di sana. Memandang kepada Tuhan tidak memandang ke belakang, di sana banyak persoalan. Tetapi memandang kepada Tuhan adalah memandang kepada surga, karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan ada di surga sana. Surga adalah langit, dan memandang ke surga adalah memandang ke langit, karena di sana tidak akan ada persoalan apapun, adanya keindahan, luas dan bebas, tidak ada masalah. Jangan selalu mandang ke depan saja, jangan memandang ke kanan saya, jangan memandang ke kiri, jangan memandang ke belakang, tapi pandanglah kepada Tuhan Yesus. Fokuslah dan konsentrasilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkonsentrasi dan memandang itu adalah berdoa. Berdoa itu konsentrasi, berdoa itu fokus, berdoa itu memandang, berdoa itu melihat. Lihatlah Yesus, lihatlah firman Allah. Di sana banyak janji-janji Tuhan yang luar biasa. Semua janji Allah adalah keindahan, semua janji jawaban Allah adalah kebaikan. Tidak ada janji dan firman Allah mencelakakan kita, tidak. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, tatkala engkau memandang kepada ular tembaga, maka engkau akan tetap hidup. Baik, mari kita bersama-sama di minggu pagi hari ini belajar untuk memandang kepada Yesus, belajar untuk memandang kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan melihat Tuhan Yesus Kristus saja, agar tidak berpengaruh perasaan kita, agar tidak pengaruh pikiran kita, agar kita tidak menjadi bingung dan tidak menjadi kacau oleh karena persoalan dan permasalahan yang terjadi. Tetapi kita punya iman dan keyakinan yang luar biasa tatkala kita mau memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya dapat menguatkan iman dan percaya kita dan keyakinan kita bahwa kondisi ini akan segera berlalu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah Kau ajarkan kepada kami dan seluruh umat Tuhan yang saat ini menyaksikan kami. Kami percaya Tuhan bahwa hanya memandang kepada Yesus Kristus saja, maka kami akan selamat dari kematian. Seperti Musa yang menaruh di menara ular tembaga. Barang siapa umat Israel yang memandang kepada tembaga yang dibuat oleh Musa, maka ia tidak mati walaupun ia dipatuk oleh ular. Demikian pula kami semua Tuhan, izinkan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, saudara-saudara seiman yang lainnya hanya memandang kepada kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang menolong kami boleh berkonsentrasi, fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sana ada janji Tuhan yang sangat luar biasa terbukti. Bangsa Israel yang tergigit ular atau terpatuk ular tidak mengalami kematian. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman.
Di dalam namamu yang Maha Kudus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama Ibu Bapak Saudara kita memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya Ibu Bapak Saudara, sudah tiba saatnya kita berakhir kebaktian pada hari ini, tanggal 19 April tahun 2020. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Bapak Saudara. Berdoa terus dan pandang pada Yesus agar selesai kondisi saat ini dan kita kembali boleh bersekutu. Banyak yang merindukan untuk bersekutu kembali.
Murid-murid sekolah minggu kangen dengan guru-guru, jemaat kangen dengan saudara-saudara seiman, kangen dengan kita semua untuk mengadakan kebaktian kembali dan bersekutu kembali. Percayalah, nanti ada saatnya kita bersama-sama akan beribadah kembali seperti biasa. Saya akan menyampaikan doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam rindu dari saya dan keluarga kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Bangunharjo dan jemaat yang ada di Tangmangu dan ibu bapak saudara sekalian yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan memberkati. Shalom. Amin.